Seumpama biji Shalom, saudara-saudari, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan ini bagian terakhir kita membahas tentang keburukan Yusuf membawa dalam proses Tuhan. Jadi kita ingatkan atau kita tahu bahwa kadang Tuhan memproses hidup kita sebelum Tuhan memakai kita, karena ada hal-hal yang buruk yang harus disingkirkan. Dan di bagian terakhir ini kita akan melihat satu bagian lagi tentang Yusuf. Dan harapan saya, saudara punya waktu, saudara bisa belajar sendiri dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita akan lihat apa pesan yang disampaikan Yakub kepada Yusuf sebelum dia mati. Di dalam Kejadian 48 ayat yang ke-21 dikatakan, "Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu.'" Satu ucapan daripada Yakub atau Israel bahwa dia berpesan kepada Yusuf. Karena Yusuf ini seorang pemimpin berpengaruh, dia berkata bahwa tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Jadi harapan daripada Yakub bahwa melalui Yusuf ini Tuhan menyertai dan membawa bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah yang Tuhan telah janjikan atau negeri nenek moyangnya. Itu pesan atau nubuatan berkata demikian. Tetapi kita akan melihat apakah Yusuf melakukan hal itu. Kita akan melihat beberapa ayat sebelumnya. Dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17. "Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal." Ini yang dilakukan oleh Abraham karena iman. Jadi iman itu ternyata satu level yang kita miliki, bukti daripada keyakinan kita kepada Tuhan, bukti dari bagaimana saudara itu mengasihi Tuhan atau tidak, itu iman. Saudara percaya atau tidak, seperti itu. Dan Abraham itu karena iman, dia berani mempersembahkan anaknya yang tunggal yang Tuhan tuntut pada waktu itu. Itu sesuatu yang dahsyat. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-20, "Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau." Melalui Ishak, dia bisa memberikan berkat. Dia bisa memandang yang jauh untuk anaknya Yakub dan Esau. Tetapi saudaraku yang Tuhan, kita lihat lagi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-21. Itu lebih dahsyat lagi. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Dia memberkati kedua anak Yusuf pada waktu itu. Ini sesuatu yang luar biasa, maknanya luar biasa. Sebelum mati dia melakukan sesuatu karena imannya. Membuktikan bahwa layaklah disebut bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi kita mau lihat sesuatu yang terjadi pada Yusuf, yang dia menerima janji atau perintah daripada ayahnya supaya membawa bangsa ini keluar karena Tuhan menyertai. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-22, "Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarganya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya." Jadi dia berpesan, dia tidak membawa bangsa ini keluar daripada Mesir, tapi dia berpesan tentang tulang-tulangnya. Kalau dia mati di Mesir,
jangan lupa tulang-tulangnya dibawa keluar dari Mesir. Ini yang terjadi daripada Yusuf. Yusuf punya kekuatan, punya kuasa, tapi dia tidak membawa bangsa itu keluar, tapi dia menikmati akan kenyamanan sebagai pemimpin, tapi dia berjanji tentang tulangnya, tentang dirinya sendiri untuk membawa tulang itu keluar dari Mesir. Jadi saudara kasih Tuhan, betapa kurang baiknya Yusuf pada waktu itu, saudaraku. Dia mau suka-suka di Mesir dengan kedudukan yang luar biasa, tapi matinya supaya tulangnya dibawa keluar dari Mesir. Seringkali dalam hidup kita sama seperti itu. Kita mau hidup kita enak di dunia, foya-foya, nyaman di dunia dengan kedudukan, dan ingin juga mati masuk surga. Seringkali kita seperti itu. Seringkali kita boleh katakan kita ingin nyaman, hidup dunia, menikmati dunia, tapi mati ingin masuk surga. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita punya iman yang baik. Iman yang mampu membawa kita keluar dari Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan. Biarlah iman kita adalah iman yang baik. Pesan saya di akhir pembicaraan ini bahwa biarlah kita punya iman yang mampu membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah hidup kami boleh benar di depan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan